warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita di kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama perkenalan, nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 2. Presentasi saya kali ini adalah presentasi sebagai syarat penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah Digital Business dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Nisa. NIM saya 2892150 198. Definisi bisnis digital. Bisnis digital merupakan proses transformasi bisnis dengan mengadopsi teknologi digital. Jika sebelumnya masih dilakukan secara non-digital atau manual, maka kini dilakukan secara digital. Terdapat beberapa versi tentang pengertian bisnis digital. Di antaranya adalah sebagai berikut. Bisnis digital merupakan aktivitas kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan skill di bidang teknologi informatika dan komputer. Kemudian, ada pengertian lagi tentang bisnis digital merupakan proses pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan bisnis yang berbasis digital. Bisnis digital memiliki beberapa kelebihan apabila dibandingkan dengan bisnis konvensional pada umumnya. Maka dari itu, mayoritas pelaku usaha perlahan-lahan beralih menggunakan konsep bisnis digital. Berikut ini beberapa keunggulan bisnis digital, diantaranya adalah yang pertama, biaya operasional lebih murah. Penggunaan biaya operasional bisnis digital jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan bisnis konvensional pada umumnya. Karena dalam aktivitas operasionalnya tidak lagi membutuhkan karyawan yang banyak dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membuat atau menyewa toko fisik. Jadi jelas pengeluaran biaya bisnis digital lebih hemat daripada bisnis konvensional pada umumnya. Kemudian keunggulan yang nomor 2 yaitu menjangkau lebih banyak konsumen. Dengan memanfaatkan teknologi internet, bisnis digital lebih mudah menjangkau konsumennya. Karena internet memiliki kelebihan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Aktivitas pemasaran bisnis digital dapat dilakukan secara luas tidak hanya pada satu titik tertentu saja. Yang ketiga, mendongkrak penjualan. Karena bisnis digital memiliki kemudahan untuk menjangkau konsumennya, maka kemungkinan untuk mendongkrak target penjualan produk dan jasa menjadi semakin besar. Yang keempat, membantu memenangkan persaingan. Telah banyak pelaku usaha bisnis digital yang mampu memenangkan persaingan dan bahkan melampaui perusahaan besar yang memiliki brand sebelumnya, misal Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Yang kelima, lebih mudah dijalankan. Bisnis digital sebenarnya memiliki pola yang lebih mudah untuk dijalankan ketimbang melakukan bisnis konvensional pada umumnya. Karena operasional pelaksanaan pada bisnis digital telah terbantukan dengan teknologi. Terdapat beberapa contoh usaha yang bisa ditekuni dan dijalankan, antara lain yang pertama yaitu bisnis afiliasi, yang kedua yaitu bisnis dropship, dan yang ketiga yaitu menulis konten digital. Perkembangan usaha di era digital. Perkembangan bisnis di era digital diilustrasikan dengan dua kata, yaitu cepat dan tepat. Melalui digitalisasi, berbagai bidang dapat terhubung dengan jutaan manusia melalui web. Keuntungannya yaitu efisiensi bisnis dan dapat dan organisasi dan memperbarui manajemen aset.
Teknologi dapat memudahkan manusia untuk mendapatkan suatu informasi digital secara bebas dan cepat. Selanjutnya, perkembangan teknologi ini bisa membentuk masyarakat baru, yakni masyarakat era digital. Transformasi digital juga sangat penting bagi para pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya di masa pandemi. Alasan yang pertama adalah karena perubahan yang tidak dapat dihindari. Apabila perusahaan tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan teknologi, maka perusahaan akan kalah unggul dibandingkan dengan perusahaan yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Jika sebelumnya pemasaran dan penjualan produk dilakukan secara offline, sekarang perusahaan bisa memasarkan dan menjual produknya melalui berbagai media online, yaitu media sosial dan website. Dengan media online, pemasaran akan lebih efektif karena perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas serta akan lebih efisien dalam waktu operasional dan biaya yang dikeluarkan. Perbedaan bisnis digital dan perdagangan secara elektronik. E-bisnis merupakan daya jangkau yang lebih luas daripada e-commerce, seperti modal, sumber daya manusia, dan berbagai pemasaran produk hingga jasa. Setiap resiko yang kemungkinan akan ada di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa, sedangkan e-commerce hanya sebatas pada berbagai proses penjualan dan pembelian produk barang atau jasa dengan memanfaatkan jaringan internet pada wadah atau website saja. Peluang bisnis digital. Terdapat banyak jenis model bisnis dalam dunia digital. Namun secara sederhana, kita akan mengklasifikasikan hal tersebut dalam 10 model, yaitu yang pertama brokerage atau marketplace, yang kedua ada advertising, yang ketiga ada intermediary, yang keempat ada merchant, yang kelima ada manufacturer, yang keenam ada affiliate, yang ketujuh ada community, yang kedelapan ada subscription, yang ke-9 ada utility atau on demand, dan yang ke-10 ada influencer. Resiko digital business. Yang pertama itu market problem. Resiko pemasaran memang sudah terjadi bahkan sebelum bisnis dijalankan. Krisis kepercayaan, asas tidak percaya seringkali menjadi kendala untuk mendapatkan klien atau visitor. Namun hal ini bisa diakali dengan melampirkan berbagai portofolio dan pelayanan yang serius disertai dengan nilai hospitality yang tinggi. Yang kedua yaitu hacking atau cyber threat. Serangan bot lah yang sangat merepotkan. Serangan ini membuat kacau hasil dari analitik. Kadang-kadang traffic naik dan sebagainya sehingga hasil analisa untuk menentukan strategi pun terganggu. Meskipun kita menggunakan firewall tercanggih sekalipun, cyber threat ini masih menjadi ancaman yang serius untuk pelaku bisnis digital marketing. Yang ketiga yaitu thesis versus non-thesis. Untuk menghubungkan semua stakeholder harus memahami thesis itu apa. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, digital marketing pasti harus ketemu orang teknik dan harus mengerti sedikit besarnya tentang teknik. Jangan asal menggampangkan, tapi build tim sesuai kemampuan sehingga tujuan tetap terjalani dengan segenap tenaga dan solutif. Hambatan digital business. Yang pertama yaitu kompetitor semakin banyak. Yang kedua, semua serba cepat. Jika sebagai pelaku bisnis tidak dapat menandingi kecepatan bisnis digital lainnya, maka bisnis Anda bisa saja
kalah dari persaingan. Yang ketiga, pola masyarakat yang berubah. Yang keempat, sumber daya manusia. Sebagai pemilik bisnis, Anda juga harus memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan Anda secara berkala untuk menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, memasarkan produk dengan teknologi. Kini kita sudah lebih mudah untuk mempromosikan produk Anda dengan menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.